mengerti akan apa yang Tuhan sedang kerjakan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami dan kami berdoa. Haleluya, mari semua jemaat katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya meskipun kita terpisah dengan jarak, tetapi Allah yang sama bekerja di tempat ini, Allah juga yang sedang bekerja di rumah saudara masing-masing. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berada di dalam hari Minggu yang menjadi sebuah harapan bagi kita untuk bisa bersama-sama bersekutu. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah catatan penting dalam hidup kita bahwa sebuah perbuatan baik, sebuah perbuatan excellent itu bukan sebuah aksi atau sebuah ibadah yang baik, sebuah ibadah yang benar, itu bukan sebuah action pada saat hari Minggu saja. Tetapi ibadah yang benar merupakan sebuah kebiasaan atau habit. Sehingga saya percaya ketika saudara memiliki sebuah kebiasaan untuk beribadah, sebuah kebiasaan untuk menyembah Tuhan, meskipun saya dan saudara saat ini tidak ada bersama-sama dalam sebuah ibadah tatap muka, tapi saya percaya kita sedang diberkati oleh Tuhan karena sebuah kebiasaan. Sekali lagi, kebiasaan ibadah yang baik atau ibadah yang baik bukan sebuah action. Tidak setiap hari Minggu saudara mempersiapkan diri dengan baju yang layak, lalu saudara datang ke gereja, lalu beribadah. Oh tidak seperti itu, tetapi ibadah yang baik, ibadah yang sejati adalah habit. Di mana saya dan saudara, dimanapun kita berada, saat apapun dan kapanpun kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika kondisi seperti hari ini terjadi, kita tidak bisa beribadah tatap muka. Saya dan saudara tetap dapat beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Baik, nah Bapak Ibu yang saya kasih, tema saya adalah Allah turut bekerja, dan kita lihat dalam slide kita Roma pasal 8 ayat 28. Sekali lagi Roma 8 ayat 28 berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat kita tahu sekarang. Kita tidak boleh sok tahu, kita jangan sampai tidak tahu, tapi kita harus tahu bahwa Allah turut bekerja. Nah bagaimana kita tahu bahwa Allah turut bekerja? Nanti saudara bisa buka dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan ayat 27-nya Alkitab mencatat dengan jelas bagaimana Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan ketika kita sebenarnya tidak tahu bagaimana berdoa, ketika kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita mengetahui rancangan Allah, tetapi Roh Kudus membantu kita di dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Roh yang mengerti kehendak Allah itu juga yang berdoa untuk kita. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu bahwa Allah turut bekerja, dari mana kita tahu? Sekali lagi ayat 26 dan ayat 27 mencatat dengan jelas, mulai dari ayat pertama bahkan kita ini disebut sebagai Roh Allah bersaksi dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan lain sebagainya, maka kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Sekali lagi, bagaimana kita tahu bekerja? Bahwa Allah di dalam kuasa Roh Kudusnya memberikan pertolongan kepada kita. Nah lanjut, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Definisi dari segala sesuatu kita harus sepakat bahwa di dalam semuanya. Definisi di dalam segala sesuatu kita harus sepakat bahwa di dalam segala perkara, semua yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja. Allah tidak hanya bekerja pada saat kita sedang atau segala sesuatu baik. Allah tidak hanya bekerja pada saat kita menerima sesuatu yang baik, tetapi Allah juga turut bekerja ketika kondisi di dalam keadaan tidak baik. Bahkan kalau saudara lihat dalam slide kita, saya berkata bahkan bukan hanya pada saat kita taat kepada Tuhan, Allah turut bekerja, tidak. Bahkan ketika kita sedang tidak taat kepada Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah melepaskan kita, dan Allah terus-menerus bersama dengan kita. Bahkan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan justru dalam ketidaktaatan. Beberapa kali saya memberikan contoh Musa. Musa itu nikah dengan seorang perempuan Kus. Bapak Ibu, Musa itu pemimpin.
Pemimpin itu seharusnya menjadi contoh. Satu hal yang tidak dapat kita mengerti kemudian adalah ketika Musa menikah dengan perempuan Kus atau perempuan Afrika itu. Dan yang terjadi, Miriam dan Harun kemudian marah dan berkata, apakah hanya kepada Musa saja Allah berbicara, bukankah kepada kita Allah juga berbicara? Saya mesti garis bawahi bahwa Miriam dan Harun juga bukan orang biasa. Lewat mereka Allah juga bekerja, Allah juga berbicara. Musa mendapatkan penasihat yang baik, pendamping yang baik, sehingga suara Allah dapat sampai kepada umatnya. Karena salah satunya adalah Miriam dan Harun. Sehingga ketika Miriam dan Harun marah kepada Musa, Alkitab mencatat dengan jelas, Musa tidak membela diri. Ini yang menjadi poin penting. Meskipun kadang-kadang kita berbuat sebuah kesalahan, saya percaya Allah tetap turut bekerja. Ingat, ketika Yakub dibuang ke Mesir oleh saudara-saudaranya, apakah Allah hanya bekerja untuk Yusuf saja? Oh tidak. Yusuf dibuang ke Mesir oleh saudara-saudaranya, tetapi Allah turut bekerja di dalam kesalahan Yehuda dan saudara-saudaranya itu. Sehingga kemudian Alkitab mencatat Israel terpelihara. Dan kemudian salah satu menjadi suku terhebat di Israel adalah suku Yehuda. Yang melahirkan Yesus Kristus tentunya. Musa menikahi perempuan Kus, tetapi kemudian lewat kesalahan yang dibuat oleh Musa, maka lahirlah bangsa Ethiopia hari ini. Lahirlah orang-orang atau sebuah kerajaan yang bernama Sheba. Dan kita ingat ada seorang ratu Sheba yang datang kepada Salomo. Kenapa? Karena kemudian dipersiapkan agar tabut Tuhan yang konon katanya hari ini ada di salah satu gereja di Ethiopia. Itu harus dilayani oleh orang Lewi. Siapa orang Lewi ini? Keturunan Musa yang berasal dari perempuan Kus ini. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau sampaikan. Allah tidak hanya bekerja di saat segala sesuatu baik. Allah juga turut bekerja ketika segala sesuatu tidak baik. Sebab itu Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik-baik saja, tetapi yang tidak baik kita tidak mau terima. Hari ini ketika kondisi COVID-19 yang berakibat atau efek dominonya kemana-mana, baik dalam kehidupan sosial kita, kemudian juga perekonomian kita, dan dalam banyak hal terjadi kemerosotan, saya percaya Allah tetap turut bekerja. Dan pastikan ketika saudara ada di rumah, saudara menikmati bahwa Allah juga turut bekerja. Sekali lagi, bukan saja ketika kita taat, tetapi pada saat kita tidak taat sekalipun, Allah tetap turut bekerja. Jadi poinnya begini Bapak Ibu. Ketika saudara pernah berbuat sebuah kesalahan itu fatal. Ketika saudara pernah berbuat sebuah kesalahan yang berakibat tidak baik. Dengar baik-baik. Saudara tidak perlu beralibi dengan Tuhan. Dan cukup mengatakan Tuhan aku salah. Selesai. Percayalah ketika saudara lakukan itu, saudara perkatakan itu, saudara tidak beralibi. Seperti Musa ketika Harun dan Miriam marah-marah. Musa tidak beralibi. Lihat, ada sebuah rancangan yang hebat yang kemudian Tuhan buat hari ini. Apapun kesalahan yang pernah saudara buat. Percayalah, Allah mengasihimu dan tetap turut bekerja. Dan Allah siap untuk membuat sebuah hal yang kelihatannya tidak baik menjadi sebuah kebaikan. Sebab itu, kalau ada di antara saudara yang pernah mengalami atau memiliki masa lalu yang tidak baik, yang membuat saudara mengalami kondisi hari ini juga tidak menyenangkan. Percayalah Allah mengasihimu. Dan Allah tetap mempersiapkan rancangan untuk hidup saudara. Kalau ada di antara saudara itu, saudara boleh angkat tangan. Kalau engkau memiliki masa lalu yang berakibat tidak baik hari ini. Engkau seringkali beralibi dengan Tuhan hari ini. Engkau boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, Tuhan, aku berbuat salah dan aku mohon ampun kepada Tuhan. Kiranya dari tempat ini aku berdoa, Tuhan menjadikan masa lalumu, meskipun masa lalu yang tidak baik, akan mengubah itu menjadi masa depan yang gilang gemilang di hadapan Tuhan. Nah baik saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Nah kembali di dalam Roma pasal 8 ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi begini Bapak Ibu, kita jangan berhenti kepada kebaikan. Next Pak Max, slide yang ketiga. Jadi kita tidak boleh berhenti kepada pernyataan Allah bahwa Allah berbuat kebaikan, tetapi kita harus menuju kepada tujuan. Kita harus terus kepada sebuah tujuan yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita. Sekali lagi, kita tidak berhenti bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tetapi ada sebuah tujuan yang Tuhan siapkan. Saya diingatkan ketika peristiwa angin topan dahsyat yang melanda murid-murid ketika mereka sedang berada di perahu. Hari itu mereka berkata, "Guru, kita mau binasa." Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas kemudian ketika itu Yesus berkata, "Reda, tenang." Alkitab mencatat kemudian sekonyong-konyong angin dan badai itu tenang. Lalu laut pun teduh dan kemudian mereka melanjutkan sebuah perjalanan. Tidak hanya terima mujizat ketenangan dalam sebuah badai. Tidak hanya terima mujizat menjadi tenang di dalam kita mengarungi kehidupan kita. Tapi lebih daripada itu mereka harus menuju ke sebuah kota yang bernama Gerasa. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan sesuatu yang gampang untuk mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan ketika sebuah proses sedang terjadi. Tapi dengar baik-baik. Kemuliaan selalu didahului dengan krisis. Sekali lagi, untuk terima sebuah kemuliaan selalu didahului dengan krisis. Rasa-rasanya tidak pernah seorang merasakan sehat kalau dia tidak pernah sakit. Rasa-rasanya orang tidak pernah merasakan menjadi juara kalau tidak ada kompetitornya. Rasa-rasanya tidak ada seorang yang mendapatkan sanjungan kalau tidak ada pesaingnya. Hari ini, apapun yang terjadi dengan hidupmu, percayalah meskipun sedang terjadi krisis, Allah mempersiapkan kemuliaan. Sehingga ketika sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saudara nanti, saudara terima, saudara akan berkata, "Kok bisa ya?" Hari ini, dalam kondisi yang sulit sekalipun, kita harus tetap menabur. Meskipun dengan cucuran air mata, sebab pada saatnya kita akan tertawa, kita akan bersorak-sorai, kita akan membawa berkas-berkas kita. Nah sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, kita jangan hanya berhenti kepada kebaikan, tapi kita harus menuju kepada sebuah tujuan. Apa itu tujuan kita? Di dalam Roma pasal 8 ayat 29, next, Roma 8 ayat 29, Alkitab mencatat begini, nah ini tujuan kita, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada tujuan kita, saya sampaikan bahwa kita ini dari semula sudah dipilih oleh Tuhan. Kita dari semula sudah ditentukan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup saya, hidup saudara yang di rumah hari ini, semuanya sudah diset oleh Allah sedemikian rupa. Efesus pasal 1 ayat yang keempat berkata seperti ini. Next. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Alkitab mencatat seperti ini. Next Pak. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan, dari semula, sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Alkitab mencatat dengan jelas Pak, dari semula, bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah pernah berkata kepada Yeskiel, "Sebelum engkau dibentuk dalam kandungan, aku sudah memanggil namamu." Bapak Ibu yang saya kasih, tahukah saudara bahwa saya dan saudara hari ini sudah ditentukan dari semula, bahkan sebelum dunia ini kita dijadikan oleh Allah. Kita sudah dipanggil, kita sudah ditentukan. Pak, sesuatu yang luar biasa bahwa saya dan saudara ditentukan oleh Allah dari semula.
Jadi hari ini bukan sebuah kebetulan kalau kita ibadah live streaming. Bukan sebuah kebetulan kalau ada virus COVID-19 ini. Atau virus corona. Bukan sebuah kebetulan, Pak. Karena sebelum dunia dijadikan, kita, namaku, nama saudara, nama kita sudah disebut oleh Allah. Saya tidak tahu saudara yang ada hari ini beribadah di rumah. Saudara memakai baju apa? Saudara memakai celana model seperti apa? Tapi tahukah saudara, Allah sudah menentukan. Dan hari ini sebelum dunia dijadikan sudah ditetapkan oleh Allah bahwa pada tanggal 5 April 2020 akan ada virus corona yang menjadi pandemik bagi dunia. Yang mengakibatkan gereja Bethel Indonesia Kingdom of Love harus mengadakan ibadah live streaming. Dan hari ini sebelum dunia dijadikan 5 April 2020 nanti yang akan khotbah pada hari Minggu pagi Pendeta Agus Sunario. Sudah ditentukan Pak namanya. Sudah dipanggil, bahkan hari ini namamu masing-masing sudah disiapkan oleh Allah untuk ibadah di depan segala peralatan elektronik yang Tuhan siapkan untuk saudara. Dan itu bukan sebuah kebetulan, itu sesuatu yang Tuhan siapkan. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi, yang tidak di dalam kontrol Allah. Semuanya di dalam kontrol Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dunia dijadikan, namamu sudah disebut. Engkau hari ini pakai baju apa? Engkau hari ini pakai celana apa? Engkau hari ini kalau pakai HP atau HP pinter itu atau laptop atau televisi, semua sudah disebut namamu. Keluarga-keluarga yang beribadah hari ini sudah disebut namamu di tempat saudara. Untuk hari ini ada saja Bapak Ibu, untuk saudara bisa duduk di rumah dengan memakai baju yang saudara pakai hari ini. Tuhan harus menyiapkan pabriknya agar saudara bisa pakai baju yang hari ini saudara pakai. Tuhan harus mempersiapkan petani-petani untuk mempersiapkan bahan-bahannya agar baju itu sampai ke pabrik, kemudian dari pabrik sampai ke tangan saudara, sampai hari ini saudara pakai. Tuhan sudah siapkan. Smartphone apa yang saudara pegang? Laptop apa yang saudara pegang hari ini? Atau mungkin saudara sedang nonton di televisi. Itu Tuhan sudah siapkan untuk memiliki smartphone yang saudara pegang hari ini. Tuhan harus mempersiapkan pabriknya. Tuhan harus mempersiapkan karyawannya. Tuhan harus mempersiapkan orang-orang pinter untuk dapat menjadi hari ini saudara pegang. Saudara tidak... ketika saudara memegang HP pinter hari ini, tidak tiba-tiba datang Pak. Tetapi Tuhan harus mempersiapkan segala sesuatunya. Karena pada tanggal 5 April 2020, namamu disebut, sedang duduk di tempatmu, sedang memakai baju yang seperti engkau pakai itu, sedang mempersiapkan segala sesuatu, termasuk HP yang saudara bawa dan saudara pegang hari ini. Tuhan harus mempersiapkan itu. Kalau saudara pahami ini, saudara akan mengucap syukur, bahkan besok hari saudara yang bekerja di tempat dimanapun saudara berada. Saudara merasa bahwa itu merupakan bagian saudara. Ditentukan dari semula agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, next. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan kita adalah, tadi sekali lagi Roma 8:29, agar kita dipanggil dari semula agar serupa dengan gambaran anaknya yang sulung. Kita harus menerima roh yang namanya roh kesulungan. Diciptakan segambar. Imago Dei kita kenal seperti itu. Dari kata imago ini kita kenal dengan image. Image itu adalah keserupaan. Saya dan saudara hari ini tahukah kita harus diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Nah, Yesus menjadi menjadi anak yang sulung di antara semuanya, menerima roh kesulungan. Sebab itu, kita harus menerima roh yang namanya roh kesulungan ini, Bapak Ibu. Apa itu sulung? Sulung berarti prototype. Sulung berarti contoh.
Sulung juga berarti teladan. Artinya apa? Artinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita, agar pada tujuannya nanti kita serupa dengan gambarannya anak yang sulung itu. Kita harus menerima roh yang sulung, Pak. Penting kesulungan, penting prototipe, penting contoh, penting teladan di dalam kehidupan setiap orang. Anak sulung itu selalu menjadi teladan, menjadi contoh. Begini, rasa-rasanya saudara yang menjadi anak sulung mendapatkan tuntutan lebih dibanding dengan anak-anak kedua, ketiga atau yang bungsu. Saudara anak-anak sulung selalu mendapatkan pesan dari orang tua seperti ini. Nak, kamu anak sulung. Kamu harus menjadi contoh bagi adik-adikmu. Kamu bisa berhasil maka adik-adikmu akan berhasil. Kamu bisa sukses maka adik-adikmu akan sukses. Karena adik-adikmu mencontoh engkau. Tidak pernah rasanya orang tua berkata kepada anak bungsu dan berkata seperti ini. Nak, kamu harus menjadi contoh bagi abangmu. Kamu harus menjadi contoh bagi kokomu. Kamu harus menjadi contoh bagi kakakmu. Rasanya tidak ada. Yang ada adalah seorang anak sulunglah yang menjadi contoh. Sebab itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan, kekristenan kita tidak hanya sampai kepada masuk surga. Tujuan utama kekristenan kita bukan sampai hanya sekedar masuk surga. Sebab urusan surga saudara sudah tidak perlu berpikir lagi. Karena Alkitab mencatat dengan jelas, barang siapa percaya dengan hatinya, mengaku dengan mulutnya bahwa Kristus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Sudah selesai masalah surga. Yang jadi persoalan adalah, tujuan kekristenan bukan hanya sekedar masuk surga, tapi harus menjadi seperti Kristus. Dan keserupaan itu diberikan ketika saya dan saudara menerima roh kesulungan. Roh kesulungan itu penting karena dunia di luar sana sedang menunggu sebuah prototipe. Orang-orang di luar sana sedang menunggu seorang yang bisa menjadi contoh, seorang yang menjadi teladan. Jangan sampai saudara kehilangan roh kesulunganmu, karena ketika saudara kehilangan roh kesulunganmu, dunia tidak memiliki prototipe, dunia tidak memiliki contoh, dunia tidak memiliki teladan. Karena kekristenan kita ini atau kita ini memiliki standar hidup yang tinggi. Contohnya, saudara minimal pernah dengar atau pernah dikasih tahu orang ngomong begini, orang Kristen kok gitu ya, orang Kristen kok nipu ya, orang Kristen kok bohong ya, orang Kristen kok, artinya ini kalau diterjemahkan, orang Kristen harusnya tidak boleh bohong, orang Kristen harusnya tidak boleh nipu, orang Kristen hidupnya tidak boleh sembarangan. Artinya juga Bapak Ibu yang saya kasih bahwa kekristenan menjadi contoh. Sebab itu, kalau saudara kehilangan roh kesulunganmu, saudara kehilangan keserupaanmu dengan Kristus, dunia kehilangan prototipenya. Jangan pernah saudara kehilangan kasihmu kepada Tuhan dan keserupaanmu dengan Tuhan. Karena saudara adalah prototipe, saudara adalah contoh, saudara adalah teladan bagi dunia ini. Betapa kalau saya dan saudara mengerti ini, maka kita memiliki kehidupan yang berharga. Karena saudara bukan saja sebagai orang Kristen biasa atau orang biasa, tetapi saudara menjadi sebuah teladan dan orang selalu melihat cara saudara hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sekali lagi saya sampaikan, kekristenan bukan bicara masalah soal surga dan neraka. Surga dan neraka sudah selesai ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Kristus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Sudah selesai. Tetapi kekristenan tidak hanya berhenti sampai di situ. Kekristenan berbicara kita harus mengikuti keteladanan Kristus, menerima roh kesulungan sehingga kita bisa menjadi prototipe atau bisa menjadi contoh bagi dunia ini. Dunia akan kehilangan figur, dunia akan kehilangan arah, dunia akan kehilangan teladan ketika kekristenan kita pun runtuh. Sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sudah sampaikan, apapun masalahmu masa lalu,
Percayalah, Allah tetap turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk masa depan ini. Jangan pernah takut dengan kondisimu hari ini. Karena saya percaya Allah sedang menuntun engkau. Bahkan posisimu di mana sekarang? Allah mempersiapkan orang-orang agar dapat menjadi atau mencontoh saudara. Saudara menjadi teladan bagi mereka. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu mari tujuan ini tidak kita lepaskan begitu saja. Tapi kita meraih roh kesulungan. Roma pasal 8 ayat yang ke-30 Alkitab mencatat seperti ini. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tadi saya sudah sampaikan, kita ini dari sebelum dunia dibentuk sudah dipanggil oleh Tuhan. Bahkan namaku dan namamu dipanggil. Sehingga saya mau kasih tahu, saudara harus mengucap syukur untuk hari lahirmu. Kenapa? Karena hari lahirmu pun ditentukan oleh Tuhan. Pak, tidak mungkin saya pendeta Agus Sunaryo lahir pada tahun 2019. Atau tidak mungkin pendeta Agus Sunaryo lahir di tahun 2015 atau 2010. Karena apa? Kalau saya lahir di tahun 2015, tidak mungkin saya berdiri di tempat ini. Karena saya bisa berdiri di tempat ini. Karena Allah sudah mempersiapkan hari lahir saya. Sehingga dengan kedewasaan, dengan nature yang hari ini saya miliki, saya bisa sampaikan firman Tuhan kepada saudara. Hari ini siapapun saudara, saudara dipanggil oleh Allah, bahkan namamu dipanggil sebelum dunia dijadikan. Nah, ada tujuannya agar kita memiliki keserupaan dengan Kristus, menerima roh kesulungan. Dan ketika kita ditentukan ini, maka kita akan menerima kemuliaan. Karena kita sudah dibenarkan ketika Kristus mati di kayu salib dan dia berkata tete lestai, sudah selesai. Nah kata kemuliaan, next Pak. Kata kemuliaan itu ditulis dalam bahasa Ibrani dengan pakai kata kavod, kabot, ya. Kata kabot, V dibaca B, kabot. Ini kata ini sama dengan bahasa Yunaninya dengan kata doxa. Nah kata doxa atau kabot itu memiliki arti God's quality. Kualitas hidup ilahi. Nah ini yang penting. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa ibadah itu seharusnya bukan action, bukan aksi. Jadi ibadah yang baik, ibadah yang benar itu bukan ketika saudara hari Minggu datang beribadah, bertepuk tangan, menyembah Tuhan, dengerin firman Tuhan, lalu kemudian kasih persembahan, pulang, nyampe di rumah lakukan segala sesuatu yang lain. Oh, bukan itu. Ibadah berarti merupakan sebuah habit, kebiasaan. Saudara tidak pernah akan memiliki arti ibadah yang excellent kalau saudara sekedar menitik beratkan kepada aksi. Karena aksi sebagian dari habitat. Dari habit kita. Kebiasaan kita. Dan sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih, rasa-rasanya kualitas hidup ilahi juga tidak tiba-tiba datang. Ada banyak dulu orang mengadakan KKR lalu bertobat, dan orang yang bertobat pada saat itu dituntut untuk memiliki standar kehidupan tinggi. Ada orang datang ke gereja dengar firman Tuhan, merasa disentuh oleh firman Tuhan, lalu pulang atau keluar dari gereja lalu berpikir harus memiliki kehidupan yang baik, ibadah yang baik. Oh, tidak bisa, Pak. Bahkan ada orang-orang tertentu yang sudah berbahasa roh, saudara berpikir dia harus memiliki standar kehidupan rohani yang tinggi. Tidak bisa. Karena Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kata kemuliaan itu berasal dari kata kabot. Ingat ketika Imam Eli, anak-anaknya maju berperang, lalu kemudian ternyata 2 anaknya mati, maka salah satu menantunya melahirkan dan dikasih nama Ikabod, telah kehilangan kemuliaan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Mari saya dan saudara tidak hanya sekedar aksi, tetapi kita memiliki kebiasaan ibadah dengan baik. Bukan saja kebiasaan ibadah, Pak. Makanya ibadah di dalam Roma pasal 8, Roma pasal 2 yang pertama, ibadah yang sejati dalam bahasa Grekanya, bahasa Yunaninya memakai kata latreia.
Apa itu latreia? Latreia bukan liturgia. Liturgia itu seperti hari ini kita lakukan, ada susunan ibadahnya, ada liturginya. Pertama tadi Pak Max membawa saudara untuk memuji menyembah Tuhan, menyembah lalu kemudian pujian, diakhiri dengan penyembahan untuk masuk firman, saya berkhotbah, setelah ini saya doa selesai, setelah itu nanti ada persembahan, ada pengumuman, doa berkat, ibadah selesai, itu liturgi. Tetapi Roma pasal 12 ayat yang pertama, kata ibadah yang sejati memakai kata latreia. Apa itu latreia? Latreia adalah pemaksimalan potensi jasmani dan rohani. Tidak hanya potensi rohani, tetapi juga potensi jasmani. Artinya apa? Arti kita memiliki kualitas ilahi, kualitas hidup kita, kualitas Tuhan, kita memiliki kemuliaan adalah ketika kita memiliki ibadah yang latreia ini. Pemaksimalan potensi tubuh, pemaksimalan potensi rohani dan jasmani. Pak, banyak orang yang bodoh tapi sukses loh Pak. Banyak orang yang jelek itu sukses. Saya punya sahabat, sekarang sudah almarhum, dulu cuma lulusan SMA kalau saya tidak salah. Tapi kalau sekarang saudara pergi ke Cipulir, ada sebuah tempat perbelanjaan yang namanya ITC Cipulir, itu milik beliau. Nah, beliau meskipun cuma tamat SMA, tapi karena takut Tuhan diberkati luar biasa. Beliau pernah memberikan sebuah kesaksian secara medis, tidak mungkin memiliki anak. Secara medis tidak mungkin memiliki anak. Tapi karena dia berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan bisa kasih 5 orang anak. Karena dia memaksimalkan potensi rohani, juga memaksimalkan potensi jasmani. Sekali lagi, orang bodoh banyak yang sukses Pak. Ada anak-anak dulu yang di kelas saudara anggap bodoh, tapi mungkin hidupnya lebih baik dari saudara sekarang. Ada orang-orang yang jelek tapi sukses. Ada orang-orang yang cacat bahkan itu bisa sukses. Tapi saya kasih tahu, tidak ada orang yang malas itu bisa sukses. Sebab itu potensi yang kita miliki, habit yang kita miliki harusnya memiliki kata ini Pak, God's quality ini. Kita tidak berpuas diri dengan apa yang kita miliki hari ini, tapi kita terus mengasah apa yang kita miliki. Saudara belajar, kalau tugasmu cuma belajar saja, tanpa punya keinginan untuk memaksimalkan potensi yang saudara miliki, saudara sedang tidak beribadah kepada Tuhan. Meskipun hari Minggu saudara tepuk tangan dan jingkrak-jingkrak di gereja. Saudara pekerja, saudara puas dengan apa yang saudara miliki hari ini. Hari Minggu beribadah, saudara sebenarnya sedang tidak beribadah karena saudara tidak memaksimalkan potensi yang saudara miliki. Jadi begini Pak, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata indah pada waktu atau kata waktu di sini tidak berbicara masalah kronos, tapi bicara masalah kesempatan. Orang itu kalau mampu mengasah diri dengan God's quality ini, dia tidak malas, mau mengasah diri. Dia terus naik, pada saatnya ada sebuah kesempatan. Nah bayangkan, ada sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, saudara ngasah, maka akan ketemu Pak. Tetapi seringkali Tuhan memberikan kesempatan, saudara tidak ngasah kemampuan saudara. Sehingga gak pernah ketemu dengan Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, karena saudara tidak memaksimalkan potensi ini. Oleh sebab itulah kemuliaan yang Tuhan siapkan untuk kita harus kita barengi dengan habit kita, sehingga kita memiliki God's quality ini, kualitas hidup yang baik bersama dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita beribadah dengan latreia, memaksimalkan potensi yang kita miliki, potensi rohani, potensi jasmani. Saya hamba Tuhan, saya dengan hari ini terus menerus dengerin firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Pak, Bapak kan pendeta, buat apa lagi dengerin firman Tuhan? Kan semua bisa tahu. Pak, saya mau sampaikan, kalau saya berhenti mendengarkan berita-berita firman Tuhan, pendeta-pendeta yang hebat itu, bahkan ada pendeta yang sederhana sekalipun saya dengerin khotbahnya. Karena apa? Karena saya ingin memaksimalkan potensi yang saya miliki. Itu ibadah yang baik, itu habit, dan segala sesuatu yang baik, yang excellent, bukan
hanya dilakukan sebuah aksi, tetapi dilakukan ketika saudara memiliki kebiasaan terus-menerus. Sebab itu Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Memiliki habit Allah turut bekerja sehingga saudara akan terima kemuliaan dari Tuhan. God's quality, bukan sekedar kebiasaan yang biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kalau ada di antara sidang jemaat yang hari ini merasa bahwa kualitas hidupmu masih biasa-biasa saja, asah kualitas hidupmu dengan terus memiliki habit yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Musik angkat penyembahan.